Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Pada mulanya, semboyan dari negara Indonesia sangatlah panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwa. Dan kemudian, istilah Bhinneka Tunggal Ika dikenal pertama kalinya pada zaman Majapahit, di era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh Empu Tantular di dalam kitab Sutasoma. Pada dasarnya, semboyan tersebut merupakan pernyataan kreatif dalam usaha untuk mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan juga keagamaan. Hal itu juga dilakukan karena sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit pada waktu itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu memberikan nilai yang inspiratif di dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa kemerdekaan. Semboyan tersebut juga mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di dalam NKRI. Di dalam kitab Sutasoma sendiri, Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan untuk perbedaan dalam hal kepercayaan serta keanekaragaman agama yang ada di kalangan rakyat Majapahit. Namun, sebagai semboyan NKRI, konsep yang ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika tak hanya menyangkut perbedaan agama dan kepercayaan yang menjadi fokus utama, namun dijadikan semboyan dalam artian yang lebih luas, yaitu seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan juga kepercayaan untuk menuju persatuan dan kesatuan negara. Berbicara tentang lambang dari negara Indonesia, lambang yang tergambar Garuda Pancasila lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada cakarnya ditetapkan secara resmi menjadi salah satu bagian NKRI, yaitu melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 serta telah diundang-undangkan di tanggal 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Usaha yang dilakukan pada masa Majapahit dan pemerintahan Indonesia dilandaskan kepada kepentingan dan pandangan yang sama, yaitu pandangan yang mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Sedangkan, semboyan yang berbunyi Tanhana Dharma Marwa dipakai sebagai moto lambang Lembaga Pertahanan Nasional yang berarti tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Namun, selang beberapa waktu, semboyan itu dibuat menjadi ringkas, yaitu bertahan karena benar. Arti dari tidak ada kebenaran yang bermuka dua sebetulnya mempunyai arti supaya manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwa merupakan ungkapan yang berarti kebenaran aneka pada unsur kepercayaan di Majapahit. Pembentuk jati diri bangsa. Sejak NKRI merdeka, para tokoh pendiri bangsa mencantumkan kata Bhinneka Tunggal Ika untuk dijadikan sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat tersebut diambil dari falsafah Nusantara sejak zaman Kerajaan Majapahit yang juga telah digunakan sebagai moto pemersatu Nusantara yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dalam kitab Sutasoma karya dari Empu Tantular. Pada zaman dahulu hingga sekarang, kesadaran tentang hidup bersama dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat bangsa di Nusantara. Munandar 2004 di dalam Cahyu Purnomo SJ menyebutkan bahwa secara harfiah Sumpah Palapa isinya mengandung arti mengenai upaya untuk mempersatukan Nusantara. Sehingga hingga kini Sumpah Palapa menjadi acuan karena tak hanya berkenaan dengan jati diri seseorang, melainkan dengan kejayaan eksistensi suatu kerajaan. Oleh sebab itu, Sumpah Palapa menjadi aspek penting di dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Menurut tanggapan dari Pradipta 2009, Sumpah Palapa dianggap penting karena di dalamnya terdapat kalimat yang berbunyi Lamun Howos kalah Nusantara isun amukti palapa, yang berarti, kalau telah mengenai Nusantara, saya melepaskan puasa atau tirakatnya. Naskah Nusantara tersebut yang mendukung cita-cita merupakan serat para raton. Kitab tersebut memiliki peran yang sangat selaras, sebab di dalamnya terdapat isi dari teks Sumpah Palapa.
Sebetulnya di dalam kitab Pararaton tidak terdapat kata sumpah. Hanya saja para ahli Jawa kuno secara tradisional dan konvensional menyebutnya sebagai sumpah palapa. Selanjutnya, diiringi dengan adanya Sumpah Pemuda yang juga memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan pembentukan jati diri negara Indonesia. Pada tahun 2004, Cahayapurnama menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 secara historis adalah rangkaian kesinambungan dari Sumpah Palapa, karena pada intinya hal tersebut menyangkut dengan persatuan. Serta hal tersebut juga didasari oleh para pemuda yang berikrar pada saat itu. Adanya kata sejarah dalam putusan isi Kongres Pemuda kedua, Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang maha penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Palapa, pemuda Indonesia pada waktu itu tidak memperhatikan latar budaya dan sukunya, sebab mereka berkemauan dan dengan kesungguhan hati merasa mempunyai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu tentu menggambarkan kearifan dari para pemuda pada waktu itu. Dengan dikumandangkannya Sumpah Pemuda, maka Nusantara sudah tak ada lagi ide untuk kesukuan, kepulauan, provinsialisme, atau ide federalisme. Sumpah Pemuda merupakan ide kebangsaan Indonesia yang bulat dan bersatu, serta telah mengantarkan rakyatnya ke alam kemerdekaan. Pada saat kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kebutuhan akan persatuan dan kesatuan bangsa tampil mengemuka dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar NKRI. Sejak saat itulah, ekstensi dari Sumpah Palapa dirasa memiliki peran yang kuat untuk menjaga kesinambungan sejarah bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh. Seandainya sumpah tersebut tidak ada, maka Indonesia dengan ribuan sukunya akan terkoyak dan dapat memisahkan diri dengan pemahaman federalisme dan otonomi daerah yang berlebihan. Gagasan dari kata memisahkan diri sebetulnya gagasan dari orang yang tak tahu diri, serta tak memahami bagaimana perjuangan para pahlawan untuk melawan para penjajah. Serta dikuatkan dengan adanya Sumpah Palapa yang diikuti oleh Sumpah Pemuda yang telah mengikrarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta proklamasi kemerdekaan dalam persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang utuh dan juga menyeluruh. Hal itu tak lepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati diri bangsa. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memang telah hidup dalam berbagai keragaman di dalamnya, namun perseteruan mengenai keberagaman antar rakyat tak pernah terjadi. Hal itu tentu saja tak luput dari jasa para pahlawan yang telah membawa bangsa Indonesia hingga seperti yang sekarang. Sejarah mencatat bahwasanya seluruh anak bangsa yang tergabung dalam paduan berbagai macam suku turut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengambil perannya masing-masing. Hal ini tentunya disadari oleh para pahlawan tentang kemajemukan yang ada di dalam negeri. Realitas hidup di dalam keberagaman memang tak bisa dihindarkan. Kebinekaan merupakan sebuah hakikat realitas yang telah ada dalam bangsa Indonesia, sedangkan ketunggal-ikaan merupakan sebuah cita-cita kebangsaan. Semboyan inilah yang terus menjadi jembatan emas penghubung menuju pembentukan jati diri negara berdaulat serta menunjukkan kebesarannya di mata dunia. Konsep dari Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian dijadikan semboyan dasar NKRI. Oleh karenanya, semboyan tersebut layak untuk dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan di dalam diri bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa yang telah menikmati kemerdekaan negara dengan mudah, harusnya mampu bersungguh-sungguh untuk menerapkan konsep semboyan negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam lingkungan yang menghargai satu sama lain tanpa memikirkan pencampuran suku bangsa, ras, agama, bahasa, serta keanekaragaman lainnya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 1. Common Denominator. Di dalam negara Indonesia,
Kita telah mengetahui bahwa ada 5 macam agama di dalamnya, namun hal tersebut sampai titik ini tak lantas menjadi celaan agama satu dengan lainnya. Karena sesuai dengan prinsip semboyan yang pertama, perbedaan di dalam agama tersebut harus kita cari common denominatornya, atau dengan kata lain mencari persamaan di dalam perbedaan tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dalam keanekaragaman dan juga kedamaian dengan terdapatnya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. Begitu juga pada aspek yang lain, sehingga segala macam perbedaan tersebut tetap bersatu di dalam bingkai NKRI. 2. Tidak bersifat sektarian dan inklusif. Maksud dari prinsip yang kedua yakni bahwasanya seluruh warga negara Indonesia tidak dibenarkan menganggap dirinya atau kelompoknya merupakan orang yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui. Pandangan sektarian dan inklusif harus dihapuskan dari bangsa ini karena akan menimbulkan banyak konflik yang disebabkan kecemburuan, kecurigaan, sikap yang berlebihan, serta egois dan tidak mau memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain. Dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki sifat inklusif, yang berarti kebersamaan, jadi semua kelompok yang ada harus saling memupuk rasa persaudaraan dan tetapi haruslah hidup berdampingan satu sama lain. Serta kelompok mayoritas tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendaknya kepada kelompok lainnya. 3. Tidak bersifat formalistis. Dalam artian, semboyan negara kita tidak hanya menunjukkan sikap yang kaku dan semu, tetapi justru menonjolkan sifat yang menyeluruh atau universal. Dilandasi dengan rasa kasih sayang, hormat, percaya, serta rukun antar sesama. Sebab dengan cara tersebutlah keanekaragaman bisa disatukan dalam bingkai keindonesiaan yang damai. 4. Bersifat konvergen. Bersifat konvergen yang berarti bila negara telah dilanda masalah mengenai keragaman bukan untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu yang dapat membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal tersebut dapat dicapai jika terdapat sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, serta inklusif. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika. 1. Perilaku inklusif. Seseorang harus dapat menganggap bahwa dirinya masuk ke dalam suatu populasi yang luas, sehingga sifat sombong atau melihat dirinya melebihi dari yang lain tidak muncul. Berlaku juga di suatu kelompok. Kepentingan bersama harus selalu diutamakan daripada hanya untuk keuntungan kepentingan pribadi atau kelompoknya dibanding kelompok lainnya. Dengan tercapainya mufakat, semua elemen di dalamnya akan merasa puas dan senang, karena setiap kelompok yang berbeda mempunyai perannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengakomodasi sifat pluralistik. Dilihat dari keberadaan keragaman yang ada di dalamnya, Indonesia merupakan bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar yang ada di dunia. Hal inilah yang menjadikan negara Indonesia disegani oleh bangsa lain yang ada di dunia. Namun jika hal ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan ada disintegrasi di dalam bangsa. Suku bangsa, bahasa, adat, agama, ras, serta budaya di Indonesia jumlahnya sangatlah banyak. Sikap toleran, kasih sayang, saling menghormati menjadi kebutuhan wajib untuk segenap rakyat Indonesia agar terciptanya masyarakat yang tentram dan damai. 3. Tidak mencari menangnya sendiri. Perbedaan pendapat memang hal yang lumrah kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang dimana menuntut rakyatnya untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oleh karenanya, sikap saling hormat antar sesama merupakan hal yang sangat penting. Dari sifat Bhinneka Tunggal Ika yang konvergen, haruslah benar-benar nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jauhkan sifat divergen untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mufakat. Pentingnya mencapai mufakat dalam musyawarah memang menjadi kunci kerukunan hidup di negara Indonesia. Segala perbedaan dicari solusi tengahnya untuk mencari inti kesamaan sehingga segala macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan.
5. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Sesuai dengan pedoman yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Rasa rela berkorban haruslah ada dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa itulah yang akan terbentuk dengan dilandasinya rasa saling kasih mengasihi dan juga sayang menyayangi. Menjauhi rasa benci sebab hanya akan memicu konflik di dalam kehidupan bermasyarakat.